Let's prepare our heart to pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God and Father, we thank you for this day. Give us a living faith, strong hope, and sincere love. May all the words that we will say today and all our actions please you. Guide us with your Spirit so that today's teaching and learning activities can run well. We confer all that prayers to you through our Lord Jesus Christ. Amen. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, Lord. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah dia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah muncul lewat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah di sekitarnya. This is the word of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Saudara-saudara, saya pernah dihadapkan pada pilihan yang sulit. Menomor satukan aturan, hukum dan kebiasaan, atau memilih untuk sesuatu yang tidak familiar, tapi bernilai tinggi dan berdampak sangat positif. Sebagai pelayan umat, saya mesti memilih keselamatan jiwa sebagai hukum yang lebih tinggi. Salus ad carum suprema Dei, apapun risikonya. Injil hari ini bisa dijadikan rujukan untuk bijaksana dalam memilih. Ketika Yesus berpapasan dengan rombongan pengantar jenazah anak muda dari Nain, ia menampilkan sisi belas kasih dan keselamatan jiwa orang yang muda itu sebagai pilihan nomor satu, tentu dengan sekian pertimbangan. Dengan menghidupkan kembali anak muda yang meninggal itu, Yesus memulihkan harapan sang ibu, membawa kembali sukacita yang sempat hilang. Dan di saat yang sama, ia membuka cakrawala iman orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, kata orang banyak, karena Allah telah mengunjungi umatnya. Kita perlu menyadari peranan kita sebagai oben sukacita yang datang bagi umat manusia. Ketika kita mewartakan Injil, kita membawa kabar sukacita, kesaksian kita akan lebih efektif ketika kita bisa menunjukkan bahwa hidup kita dijiwai oleh sukacita Injil. Ketika bertobat dari dosa, kita melakukannya dengan sukacita. Ketika kita berpuasa dan berpantang,
Tuhan memberkati. Persembahan pagi. Allah Bapa kami, bersama Maria Bunda Hati Kudus, semua orang kudus, serta seluruh umat beriman, kupersembahkan kepadamu segala doa dan kerja, segala suka dan duka sepanjang hari. Kupersatukan persembahanku ini dengan kurban Yesus Putramu, yang telah dipersembahkan di salib dan selalu diperbaharui dalam Ekaristi. Kuunjukkan persembahanku bagi semua wujud hatinya, khususnya untuk perkembangan gereja dan tarekat kami, Bunda Hati Kudus, serta lembaga pendidikan kami, SMK Frateran Maumir. Semoga hati kudus Yesus dimuliakan di mana-mana untuk selama-lamanya. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Memorare Bunda Hati Kudus. Ingatlah ya Bunda Hati Kudus akan segala karya ajaib yang dikerjakan Tuhan bagi. Dia telah memilih engkau menjadi bundanya. Dia telah menghendaki engkau berdiri di dekat salibnya. Dia mengikut sertakan engkau dalam kemuliaannya. Dia mendengarkan doa. Persembahkanlah kepadanya segala pujian dan ucapan syukur kami. Serahkanlah kepadanya permohonan kami. Jadikanlah hidup kami sepadan dengan hidup-Mu di dalam cinta Putra, agar datanglah kerajaan-Nya. Hantarkanlah semua orang kepada sumber air hidup yang memancar dari hati. Berikanlah kepada dunia pengharapan dan kedamaian, kebaikan dan keselamatan. Dengarkanlah doa kami dan pandanglah iman kami. Bantulah kami agar hidup seperti Engkau di dalam cinta Putra-Mu, sehingga hadirlah kerajaan-Nya dan tunjukkanlah bahwa Engkaulah Bunda kami. Amin. Our prayer intention today. For the grace of wisdom for the Christ leaders, the Pope, the Bishop of the Diocese of Maumere, with the parishioners who are fighting for the presence of the kingdom of God in every human heart. A special call for the forgotten spirits, those who died on the battlefield, babies who are aborted, and those who were struck by natural disasters, for the sick and suffering. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. Praise the name of Jesus, Mary, and Joseph, now and forever. Oh my Jesus, forgive us our sins, and save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy.